Hai Sobat Milenial, yuk kenalan dengan salah satu instrumen investasi yang cenderung aman dan memberikan imbal hasil pasti, yaitu deposito. Produk investasi ini memiliki jangka waktu dalam penyimpanannya, sehingga Sobat Milenial tidak bisa sembarangan mengambil uang kapan saja seperti halnya tabungan. Mari kita bahas informasi selengkapnya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu saja. Jika dana deposito diambil sebelum waktu yang ditentukan, maka biasanya nasabah akan dikenakan denda ataupun penalti oleh pihak bank. Umumnya, jangka waktu yang ditawarkan untuk produk investasi ini adalah 1, 3, 6, 12, ataupun 24 bulan. Semakin lama jangka waktu yang Sobat Milenial pilih, maka suku bunga yang ditawarkan biasanya akan lebih tinggi. Pada umumnya, produk deposito memiliki minimal setoran sebesar 5 juta rupiah. Meskipun demikian, besaran minimal setoran pada setiap bank bisa saja berbeda-beda tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Selain itu, Sobat Milenial juga tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan. Pasalnya, produk deposito telah dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, ada 3 jenis deposito yang biasa ditawarkan. Pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan salah satu jenis produk yang paling dikenal di masyarakat. Biasanya, deposito berjangka memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Namun, uang yang disimpan hanya dapat diambil ketika jatuh tempo saja, sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu hanya pada nama seseorang atau lembaga tertentu. Hal ini membuat sertifikat instrumen investasi ini dapat dipindahtangankan serta diperjualbelikan. Ketiga, deposito on call. Deposito on call merupakan tabungan berjangka yang waktu penyimpanannya relatif singkat, yaitu minimal 7 hari dan maksimal 1 bulan. Jenis instrumen investasi yang satu ini hanya dikhususkan untuk penyimpanan dana dengan jumlah yang besar. Sobat Milenial, ada beberapa manfaat dan keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan berinvestasi di deposito. 1. Mendapatkan bunga. Keuntungan memiliki deposito yang pertama adalah mendapatkan bunga yang relatif kompetitif dibandingkan dengan tabungan biasa. Instrumen investasi ini bisa memberikan bunga 3 kali lipat dari suku bunga tabungan. Besaran bunga yang diberikan tergantung dari jangka waktu penyimpanan yang dipilih. Bunga tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk menambah dana tabungan atau kebutuhan lain. 2. Uang tersimpan dengan aman. Dengan membuka deposito, maka uang yang kamu simpan akan tersimpan dengan aman di bank. Melalui LPS, bank menjamin dana instrumen investasi yang sobat miliki hingga 2 miliar rupiah dengan suku bunga tertinggi. Jadi, penyimpanan uang melalui deposito bank tergolong aman. 3. Salah satu cara berinvestasi dengan mudah. Deposito merupakan salah satu cara untuk memulai investasi yang aman dan mudah loh. Risiko investasi sangat kecil karena dana dijamin oleh LPS. 4. Bisa menjadi jaminan. Deposito merupakan salah satu aset yang dapat dijaminkan sebagai syarat pinjaman bank. Jaminan tersebut dapat dijadikan alternatif pengganti aset lainnya seperti rumah atau tanah. 5.
mudah dalam mengakses bunga. Meskipun dana deposito tidak dapat diambil dalam jangka waktu tertentu, namun bunga tetap dapat dinikmati oleh nasabah. Bank dapat mentransfer bunga deposito ke rekening nasabah untuk dinikmati. Tentunya, deposito juga memiliki kekurangannya, Sobat Milenial. Beberapa hal yang perlu Sobat Milenial perhatikan dalam berinvestasi deposito adalah: pertama, keuntungan tergolong kecil. Salah satu prinsip investasi yang perlu dipahami adalah semakin besar risiko investasi, maka semakin besar potensi keuntungan yang akan didapat. Sebaliknya, semakin kecil risiko investasi, maka potensi keuntungan yang akan didapat juga semakin kecil. Nah, hal ini juga terjadi pada deposito. Kekurangan lain dari jenis investasi yang satu ini adalah adanya kemungkinan terkena inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun, sehingga uang deposito juga akan mengalami penurunan nilai karena inflasi. Hal ini disebabkan oleh harga bahan pokok meningkat dari tahun ke tahun. Ketiga, dikenakan pajak. Produk investasi yang satu ini termasuk dalam instrumen pajak penghasilan atau PPH. Sehingga wajib pajak wajib membayar pajak setiap tahun. Pajak deposito dikenakan 20% per tahun yang dipotong dari bunga. Keempat, biaya penalti. Selain pajak, terdapat juga biaya penalti pada produk deposito. Biaya penalti ini akan dikenakan jika kamu menarik dana yang telah kamu investasikan sebelum tanggal jatuh tempo. Berikut merupakan dokumen persyaratan untuk menabung deposito yang perlu Sobat Milenial siapkan. 1. Fotokopi identitas diri berupa KTP, SIM maupun paspor. 2. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 3. Sobat Milenial harus memiliki rekening tabungan di bank yang ingin dituju terlebih dahulu sebelum berinvestasi deposito. 4. Formulir pengajuan pembukaan untuk deposito. 5. Dana minimal atau setoran minimal sesuai yang dipersyaratkan oleh bank. Lalu, bagaimana cara menabung di deposito? Berikut langkah yang perlu Sobat Milenial lakukan. Pertama, Sobat Milenial harus datang langsung di bank tempat pembukaan deposito yang dituju. Kedua, pastikan Sobat Milenial telah membawa semua dokumen persyaratan secara lengkap. Ketiga, sampaikan kepada customer service pihak bank bahwa kamu ingin membuka deposito sesuai dengan yang ditawarkan oleh bank. Keempat, pastikan Sobat Milenial menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan deposito seperti besaran bunga, sanksi, penalti, dan lain sebagainya. Setelah itu, kamu akan diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening deposito sesuai dengan jangka waktu yang telah Sobat Milenial tentukan. Setelah semua selesai diproses, maka customer service akan memberikan dokumen berupa slip ataupun surat yang menyatakan besaran serta jangka waktu. Terakhir, pastikan Sobat Milenial menyimpan dokumen ini dengan baik untuk mencairkan dana yang Sobat Milenial investasikan saat jatuh tempo nanti. Selain memperhatikan jangka waktu jatuh tempo, Sobat Milenial perlu memahami bunga yang terkait. Tingkat bunga deposito memang lebih besar ketimbang bunga tabungan biasa. Hal inilah yang membuat produk deposito banyak dilirik. Lantas, apa sebenarnya bunga deposito itu? Bunga deposito merupakan nilai yang harus diberikan oleh bank kepada pemegang produk investasi tersebut sebagai imbalan atas simpanan nasabah. Umumnya, suku bunga yang berlaku pada instrumen investasi ini sesuai dengan kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Misalnya, Bank Indonesia menetapkan bunga deposito 4% per tahun, maka pada umumnya bunga deposito yang ditawarkan perbankan akan mengikuti suku bunga tersebut. Untuk menghitung bunga dan keuntungan dari deposito, terdapat dua rumus yang digunakan, yaitu
rumus untuk menghitung total pendapatan kotor, dan rumus untuk menghitung total pendapatan bersih setelah dipotong pajak. Contohnya, Dita berinvestasi produk deposito sebesar 10 juta rupiah untuk jangka waktu 3 bulan dan mendapatkan suku bunga sebesar 4% per tahun. Maka, total pendapatan kotor deposito Dita adalah 10 juta rupiah dikalikan 4%, yaitu sebesar 400 ribu rupiah dan dibagi 4 untuk periode 3 bulan. Maka, total pendapatan kotor deposito Dita selama 3 bulan adalah sebesar 100 ribu rupiah. Setelah mengetahui pendapatan kotor deposito, maka langkah selanjutnya adalah penghasilan kotor dikalikan 20% pajak penghasilan deposito. Untuk kasus Dita, 100 ribu rupiah dikalikan 20%, yaitu sebesar 20 ribu rupiah. Maka, total pendapatan bersih Dita setelah dipotong pajak penghasilan adalah 80 ribu rupiah. Tentunya berinvestasi di deposito memberi rasa nyaman karena suku bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Risikonya pun cukup rendah. Namun, kembali lagi ke profil risiko sobat milenial masing-masing ya. Apakah sobat milenial merupakan tipe investor yang suka dengan risiko tinggi dan berharap keuntungan lebih? Jika begitu, deposito tidak terlalu disarankan. Jika kamu merupakan tipe yang cenderung memilih sesuatu yang aman dan minim risiko, sobat milenial boleh mempertimbangkan deposito. Selalu ingat, jadilah investor yang bijak, cermat, dan teliti dalam mengambil keputusan keuangan ya, sobat milenial.